putusan nomor 02 garis miring LP garis miring ADN titik PL garis miring BWSL titik KAP garis miring 13.12 garis miring 3 Romawi garis miring 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan oleh nama Edo Damaro Tejo Kusumo, tempat tanggal lahir, warga negaraan, pekerjaan, dan alamat yang dibacakan untuk selanjutnya disebut sebagai pelapor. Melaporkan telapor 1 sampai dengan telapor 5 atas untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para terlapor. Telah mendengar laporan pelapor, mendengar keterangan saksi-saksi, memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan pelapor, menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan hasil sebagai berikut. Uraian laporan pelapor jangan dibacakan ya, jangan dibacakan ya. Bukti-bukti pelapor. Untuk mendukung laporannya, pelapor menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut: 1. Fotokopi D hasil pleno Kecamatan Pebayuran. 2. Fotokopi C salinan TPS di 12 desa 1 kelurahan Kecamatan Pebayuran sebanyak 293 lembar. Selanjutnya 3, 4, 5, 6 yang dibacakan. 3. Keterangan saksi yang diajukan oleh pelapor. Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 14 Maret 2024 menghadirkan 2 orang saksi. Adapun keterangan 2 orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: A. Nama Fahri Muhammad, alamat pekerjaan. Untuk selanjutnya disebut saksi 1 yang memberikan keterangan 1 bahwa saksi 1 menerangkan bahwasanya saksi berada di area lokasi rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Pebayuran yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 bertempat di Aula Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran. 2. Bahwa saksi 1 menerangkan bahwasanya pada jalannya rapat pleno terhitung tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2024 hasil pembagian rekapitulasi di setiap desa sesuai dengan model C hasil. Namun tanggal 28 Maret 2024 mendapatkan informasi data ODP yang diberikan oleh masyarakat bahwa data pada ODP tersebut tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi yang sudah dilaksanakan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dianggap dibacakan. 2. Saksi Sali Arista, alamat pekerjaan. Untuk selanjutnya disebut saksi 2 yang memberikan keterangan bahwa 1. Bahwa saksi 2 menerangkan bahwasanya saksi merupakan saksi Desa Karangreja PDI Perjuangan yang mengikuti rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat desa yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 bertempat di kantor Desa Karangreja Kecamatan Pebayuran. 2. Bahwa saksi 2 menerangkan bahwasanya pada saat persandingan data C hasil dan D hasil tidak ada keganjalan, semua berjalan lancar. 3. Selanjutnya saksi 2 menerangkan bahwa terdapat kejanggalan pada saat panitia pemilihan Kecamatan Pebayuran tidak mencetak formulir D hasil kecamatan dari Sirekap dan tidak membagikan data tersebut kepada saksi untuk dilakukan pencermatan, pemeriksaan dan pencocokan pada data C1 hasil yang dimiliki oleh 4, 5, 6, 7 yang telah dibacakan. Selanjutnya jawaban terlapor. Jawaban terlapor. Terlapor dalam sidang pemeriksaan telah dipanggil sebanyak 2 kali secara patut, namun terlapor tidak hadir sehingga tidak memberikan jawaban. Kesimpulan: terlapor tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis karena terlapor tidak hadir selama sidang administratif. Bahwa pelapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 15 Maret 2004 adalah sebagai berikut. Pembuktian pelapor bahwa pelapor
pelapor telah mengajukan dokumen dan bukti-bukti surat dalam persidangan pada tanggal 1 Maret 2004 sebagai berikut. Bukti-bukti pelapor bahwa benar telah terjadi penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan Pebayuran untuk peningkatan perolehan suara calon legislatif nomor 21 Martina Ningsi, daerah pemilihan 6 Kabupaten Bekasi. Pada hasil rekapitulasi di 12 desa dan 1 kelurahan di tingkat kecamatan pada model D hasil kecamatan DPRD Kabupaten Kota yang tidak sesuai dengan hasil yang tercatat dalam model C hasil DPRD Kabupaten Kota sebagai mana uraian dalam tabel berikut. Dianggap dibacakan bahwa dari hasil penyidikan, fakta, data D hasil dengan C hasil, setiap saksi tidak sama dengan data Panwascam Pebayuran. Begitupun sinkronisasi data ODP yang berbeda jumlah angka dalam rekapitulasi. Artinya, pelaku-pelaku terindikasi terduga melakukan pengorganisiran penggelembungan suara secara sistematis, diduga oleh oknum penyelenggara ataupun dengan institusi penyelenggara yang tidak bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Temuan riset dari kejadian caleg dengan kasuistik PD Perjuangan yang semula hanya 1.118 suara lalu menjadi 2.149 suara, terdiri dari 12 desa, 1 kelurahan. Hasil temuan sebanyak 187 TPS terlampir. Keterangan saksi bahwa selanjutnya pelapor telah menghadirkan saksi dalam persidangan pada tanggal 8 Maret 2024, yakni saksi lembaga pemantau dan saksi ranting PD Perjuangan Desa Karangreja mewakili 7 desa ranting Kecamatan Bayuran yang pada pokoknya 1. Fakri Muhammad SIP, saksi lembaga pemantau independen, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut bahwa saksi berada di area lokasi rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan Pebayuran tanggal 20 Februari 24 sampai 29 Februari 24. Selanjutnya, jalannya rapat pleno perhitung mulai 20 Maret 24 sampai 27 Maret. Dan kemudian selanjutnya dianggap dibacakan. Saksi, 2 saksi Sali Arista, saksi ranting PD Perjuangan. Saksi selaku ketua ranting Desa Karangreja memberikan keterangan di bawah sumpah pada agenda sidang pembuktian dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kecamatan Bayuran di ruang sidang Bawaslu Kabupaten Bekasi, memberikan kesaksian sebagai berikut. Saksi merupakan saksi Desa Karangreja PDI Perjuangan yang mengikuti rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat desa pada tanggal 14 Februari 2004. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa pada saat persandingan data C hasil dengan C hasil tidak ada dianggap dibacakan bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang terungkap di dalam persidangan merupakan saksi fakta dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa panitia pemilihan Kecamatan Bayuran diduga telah melanggar ketentuan pasal 18 ayat 2 PKPU nomor 5 tahun 2024 yang berbunyi PPK mencetak formulir model D hasil kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui Sirekap dan menyampaikan kepada saksi dan Panwaslu kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali. 2. Panitia pemilihan Kecamatan Bayuran diduga telah melanggar ketentuan pasal 19 ayat 5 PKPU nomor 5 tahun 2004. 3. Bahwa panitia pemilihan Kecamatan Bayuran diduga telah melanggar ketentuan pasal 23 ayat 1 dan 2 PKPU nomor 5 tahun 2024 yang berbunyi sebagai berikut. PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, DPRD Kabupaten Kota di kecamatan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai. Petitum. Berdasarkan uraian di atas, kami memohon majelis pemeriksa Bawaslu Kabupaten Bekasi untuk
1. Menjatuhkan sanksi administratif kepada ketua dan anggota PPK Kecamatan Bayuran. 2. Merekomendasikan perbaikan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan perolehan suara KPU Kabupaten Bekasi pada seluruh TPS daerah pemilihan Bekasi 6 pada 12 desa. 3. Bawaslu wajib menindaklanjuti menyelidiki dan memutuskan pelanggaran pemilu 2024 yang dilakukan oleh penyelenggara PPK Kecamatan Bayuran dan terlapor caleg nomor urut 1 dan nomor urut 1 Saudara Martina Ningsi SE dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 4. Demi hukum dan keadilan secara seksama dan tidak merugikan satu sama lain, tidak mencederai pemilu, tidak mencederai demokrasi kerakyatan. Dengan ini bentuk segala perilaku pelanggaran pemilu perseorangan maupun melibatkan lebih dari satu orang atau oknum keterlibatan yang terjadi PPK Kecamatan Bayuran agar tindak pelanggaran diadili secara sungguh-sungguh. 5. Dianggap dibacakan. Selanjutnya 6. Pertimbangan majelis pemeriksa. A. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan. 1. Bahwa pelapor adalah warga negara Indonesia dibuktikan dengan fotokopi IKTP yang disahkan oleh pelapor. 2. Bahwa pelapor memiliki kedudukan hukum legal standing dalam membuat laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana diatur dalam Bawaslu nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian administratif pemilihan umum. 3. Bahwa pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh pelapor pada hari Kamis 29 Februari 2024 perihal pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. 4. Bahwa laporan pelapor masih dalam tenggang waktu 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat 3 Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan pelanggaran temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. B. Penilaian dan pendapat dari majelis pemeriksa. 1. Menimbang bahwa majelis pemeriksa selanjutnya akan mempertimbangkan pokok-pokok laporan sepanjang persoalan yang diuraikan secara jelas. 2. Menimbang bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan seterusnya memiliki suatu kepastian hukum atau ekstret sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. 3. Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip kepastian hukum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum senantiasa bertumbuh pada dan berpijak pada dasar hukum yang utama yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan seterusnya. 4. Menimbang bahwa setelah dicermati dengan seksama laporan pelapor serta bukti-bukti dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan, majelis menilai pokok permasalahan yang dipersoalkan dalam laporan APO adalah terkait dengan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum tahun 2024. 5. Menimbang bahwa selanjutnya majelis menilai pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pelapor. 6. Menimbang bahwa selanjutnya pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum meliputi pelanggaran dari tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 7. Menimbang bahwa dalam pasal 393 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum telah dibacakan. 8. Menimbang bahwa dalam pasal 15 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum telah dibacakan. 9. Menimbang bahwa dalam pasal 15 ayat 6 huruf B Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum telah disebutkan. 10. Menimbang bahwa dalam pasal 15 ayat 8 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum menyebutkan telah dibacakan. 10.
menimbang bahwa dalam pasal 16 ayat 1 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum telah disebutkan. 12. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat 1 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum telah disebutkan. 13. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat 2 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum telah dibacakan. 14. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum telah disebutkan. 15. Menimbang bahwa dalam pasal 15 ayat 4 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum telah dibacakan. 16. Menimbang bahwa dalam pasal 19 ayat 1 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan seluruh perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum telah disebutkan. 17. Menimbang bahwa dalam pasal 19 ayat 4 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum telah disebutkan. 18. Menimbang bahwa dalam pasal 19 ayat 5 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum telah disebutkan. 19. Menimbang bahwa dalam pasal 6 ayat 1 huruf A angka 6 Bawaslu nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan pemilihan umum telah disebutkan. 20. Menimbang bahwa dalam pasal 8 ayat 1 Bawaslu nomor 2 tahun 2019 tentang pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum telah disebutkan. 21. Menimbang bahwa dalam pasal 12 ayat 2 Peraturan nomor 2 tahun 2019 tentang pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum menyebutkan yang dibacakan. 22. Menimbang bahwa dalam pasal 15 ayat 1 Bawaslu nomor 2 tahun 2019 tentang pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum menyebutkan yang dibacakan. 23. Menimbang bahwa dalam pasal 16 ayat 1 Bawaslu nomor 2 tahun 2019 tentang pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum menyebutkan yang dibacakan. 24. Menimbang bahwa dalam pasal 20 ayat 1 Bawaslu nomor 2 tentang pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum menyebutkan yang dibacakan. 25. Menimbang bahwa dalam pasal 20 ayat 4 Bawaslu nomor 2 tahun 2019 tentang pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum menyebutkan yang dibacakan. 26. Menimbang bahwa pada kejadian di Kecamatan Pebayuran pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum PPK Pebayuran tidak mencetak formulir model dari hasil kecamatan melalui Sirekap dan menyampaikan kepada saksi dan pembantu kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali. 27. Menimbang bahwa PPK Pebayuran tidak melakukan pembatilan terhadap kesalahan formulir model D hasil kecamatan yang salah pada saat pemeriksaan dan pencermatan kembali. 28. Menimbang bahwa seluruh PPK Pebayuran menandatangani formulir model D hasil kecamatan yang belum dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali. 29. Menimbang bahwa PPK Pebayuran tidak melakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali terhadap D hasil kecamatan. Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut. PPK Pebayuran dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sudah tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang diatur dalam aturan perundang-undangan. Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu dan Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Memperhatikan Surat Bawaslu Republik Indonesia nomor 290 garis miring PP titik 00.00 garis miring K1 garis miring 03 garis miring 2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal petunjuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 memutuskan menyatakan terlapor ketua dan anggota PPK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu, memberikan teguran kepada terlapor ketua dan anggota PPK Pebayuran untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Bekasi oleh 1. Akbar Khadafi sebagai ketua menangkap anggota, 2. Khairuddin, 3. Syahril Hasibuan, 4. Syarodi, 5. An Hasan masing-masing sebagai anggota pada hari Minggu tanggal 17 bulan Maret tahun 2024 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 bulan Maret tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Bekasi Ketua Akbar Khadafi ditandatangani, Khairuddin anggota ditandatangani, Syahril Hasibuan anggota ditandatangani, An Hasana anggota ditandatangani, Syarodi anggota ditandatangani. Demikian pembacaan putusan anggaran administratif dugaan pelanggaran administratif nomor 02 garis miring LP garis miring ADM titik PL garis miring BWSL titik KAP garis miring 13 titik 12 garis miring 3 garis miring 2024. Kami persilakan kepada pelapor